kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, sampai 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dewan Pengawas Danantara baru sekali ini saya ikut. Jadi saya banyak nanya apa sih tadi dia persetujuan RKAT 2025 dan beberapa rencana mereka juga disodorkan. Termasuk tadi apa ya? Ada pemilihan komite independen untuk Danantara sudah putus cepat. Jadi rapatnya berlangsung bagus sekali, terbuka, saya tanya macam-macam, mereka jawab macam-macam juga. Jadi harusnya sih ke depan akan lebih baik karena mereka tahu kita mengawasi dengan betul. Ada pembahasan tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Mitigasi seperti yang Bapak harapkan? Mereka ngotot aja. Arahnya Pak, kemana sih Pak? Pak, posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak ke Pak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, sampai 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Respon Pak Rosan juga Pak? Ya. Respon Pak Rosan Pak? Dia setuju. Yang mana nih? Yang soal bus, yang tadi Yang bus mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus kan itu ya. Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat realokasi anggaran MBG Pak, kata dia kan itu kan program prioritas Presiden. Malah bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja, kan saya bayar bunga. Pak soal MBG Pak, sama Pak Dadan balikin uang 10 triliun Pak ke Presiden. Hari ini ya anggarannya dibalikin Pak, karena nggak keserap kan, terus dia balikin. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu ya, Pak? Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih, sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23% kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah kita akan pastikan dia bisa menyerap dengan baik sebesar 31 triliun sampai akhir tahun. Pak, mau revisi itu seperti apa sih Pak? Revisi Undang-Undang P2SK itu seperti apa kan? Saya tahu. Apa yang Anda mau tanyain? Soalnya DPR kan bisa mengevaluasi kinerja DI OJK seperti itu Pak, itu seperti apa dan dampaknya ke stabilitas keuangan Pak? Itu kan kita jadi resminya belum dikasih kita baru dapat bocoran, kita lihat-lihat intip ini sama Anda sama. Saya belum dapat yang resminya seperti apa. Kalau sudah dapat ada yang resminya baru kita bahas internal, kita tentukan posisi kita seperti apa. Kalau gosip kan susah juga kan, dapetnya gosip juga kan ya. Pak Purbaya. Tapi yang jelas gini, semangatnya harus independensi bangsa, bukan independensi ya. Nanti gue di mana BI lagi. Regulator yang bebas melakukan kebijakan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, itu yang harus dijaga. Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat realokasi anggaran MBG Pak, kata dia kan itu kan program prioritas Presiden.
Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja. Kan saya bayar bunga, gitu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Pertumbuhan uang ini salah. Angkanya merah itu 13,2 adalah M0-nya atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0. Ketika kita injek money, kita pindahkan 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2%. Kita melihat aktivitas domestik terus menunjukkan ketahanan dan ketangguhan. Penjualan retail tumbuh positif, proporsi konsumsi masyarakat terus meningkat, dan PMI manufaktur kembali ke zona ekspansi. Ini menandakan permintaan domestik tetap kuat. Anda lihat yang tuh, yang kiri atas, tren penjualan retail yang tadinya katanya lesu, ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit di awal bulan mungkin, tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya. Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul ya. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya. Terus yang di bawah, proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi juga meningkat. Anda lihat tuh 75,1 masih bagus ya segitu ya. Naik sedikit. PMI masih positif walaupun September masih turun. Saya yakin nanti kan kalau manufacturing itu agak delay, dia lihat dulu demand-nya naik apa enggak. Begitu dia naik, tren penjualan 5,8 naik, PMI nanti ke depan akan naik lagi. Jadi supply pun akan mengikuti kenaikan demand. Konsumsi listrik sektor bisnis, industri dan rumah tangga masih tumbuh, masing-masing 4,7%, 4,1%, dan 0,7% pada September 2025. Ini indikator penting bahwa aktivitas produksi dan jasa masih berjalan aktif di tengah ketidakpastian global. Tapi yang jelas adalah trennya bukan aktif aja, tapi cenderung meningkat. Kita harapkan Oktober, November, Desember akan lebih kencang lagi naiknya. Next, pemerintah menempatkan 200 triliun rupiah kas negara di Himbara untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga. Dengan tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif